sekalian, pada kesempatan ini mari kita mempelajari bagaimana manajemen grup untuk kelas paralel. Nah, seringkali ada pertanyaan bagaimana jika kita memiliki kelas paralel dan bagaimana caranya memasukkan mahasiswa ke dalam grup. Pada kesempatan ini saya akan memberi contoh untuk kelas paralel adalah kelas A dan kelas B. Kemudian untuk grupnya di dalam kelas A itu ada A1, A2, dan kelas B ada B1, B2. Baik, Bapak Ibu, mari kita langsung saja. Untuk pertama, jangan lupa turn editing on. Oleh sebab itu, kita klik turn editing on terlebih dahulu untuk mengedit. Nah, ketika ada kata edit sudah keluar seperti ini, berarti kurs Bapak Ibu sudah siap diedit. Nah, untuk grup kelas paralel itu kita pergi ke course management. Di sini letaknya, kita klik dulu. Kemudian ada di grup. Untuk grup kelas paralel itu namanya grouping. Di sini ada grup, ada grouping. Kita klik grouping untuk membuat kelasnya. Ya. Bisa ditambahkan grup. Oke, untuk namanya kita tadi adalah kelas A. Kemudian simpan. Kemudian kita buat lagi. Untuk kelas B-nya. Kemudian simpan. Nah, ini sudah bisa. Ada kelas A, ada kelas B. Kelasnya sudah dibuat, maka mari kita membuat grup untuk kelas A dan kelas B tersebut. Kita klik grup. Baik, kita akan membuat create group. Membuat grupnya, klik create group. Untuk ini grupnya namanya grup A1. Untuk kelompok 1. Kemudian tambahkan lagi, kita klik create group. Ini grup A2 untuk kelompok 2. Kemudian tambahkan untuk kelompok kelas B1. Maka grup B1 untuk yang di kelas B. Tambahkan kelompok 2 di kelas B juga. Kita namakan grup B2.
kita simpan. Bapak Ibu, grupnya sudah ada. Karena ini grupnya sudah ada, mari kita masukkan grup-grup ini ke dalam kelas yang sudah kita buat di grouping study. Kita klik grouping. Nah, di sini tadi kelas A dan kelas B. Kita edit di sini, masukkan show group in grouping. Kita klik tanda orang di sini. Kemudian kita masukkan, karena ini kelas A, maka anggotanya adalah A1, kita masukkan. Kemudian A2 kita masukkan. Sudah, kita kembali ke grup. Tertinggal B1, B2. Di sini ada anggota A kelas ini, maka kita tambahkan juga untuk yang grup B-nya. Klik show group in grouping untuk kelas B. Jadi ini sudah ada kelas B. Ini potensialnya tetap A1, A2, B1, B2, tetapi karena untuk kelas B kita tambahkan B1. Dan B2. Ya. Selesai, kita back to grouping. Jadi grouping itu adalah kelasnya, terdiri dari kelas A dan kelas B. Grup itu anggota dari kelas A, A1, A2, grouping kelas B itu B, anggotanya B1 dan B2. Setelah itu kita kembali ke grup. Nah, Bapak Ibu, ada cara manual untuk memasukkan anggota. Kita ke grup. Jadi kalau Bapak Ibu bisa menambahkan secara manual, misalnya anggota grup A mau kita tambahkan 2 orang, kita tambahkan 2 orang, maka kita klik student, add, kita tambahkan, kemudian student 2 kita tambahkan dengan mengklik add. Ya, jadi di grup A1 sudah ada 2 siswa. Mari kita lihat tampilannya. Seperti ini Bapak Ibu, jadi grup A1 sudah terdiri atas 2 orang. Nah, untuk secara manual, misalnya mau A2 juga ditambahkan, maka Bapak Ibu tinggal klik A2, kemudian add di sini. Nah, saya rasa kalau jumlah mahasiswa itu sedikit tidak masalah jika menambahkan secara manual. Tetapi jika siswa itu lebih dari 20 itu ya kita akan kesulitan. Oleh sebab itu kita akan menggunakan feature group choice untuk memudahkan Bapak Ibu memasukkan
mahasiswa ke dalam grup. Baik, mari kita menggunakan fitur group choice. Sebelumnya kita hapus dulu untuk mahasiswa yang sudah kita tambahkan. Itu kita klik remove user. Jadi kita klik group, kemudian add atau remove user. Untuk remove user, kita tadi menambahkan juga menggunakan add. Kalau yang ini, kita klik mahasiswanya, kemudian remove. Ya, klik mahasiswanya, kemudian remove. Ya. Sudah Bapak Ibu, kita kembali ke grup. Mari kita cek apakah anggota tadi sudah teremove atau sudah terhapus ya. Jadi di sini grupnya, anggotanya sudah terhapus. Sudah benar. Untuk fitur group choice, fitur group choice-nya kita kembali ke course. Ya. Ke course, kemudian untuk menambahkan fitur group choice itu kita tambahkan add activity or resource. Bapak Ibu bisa menambahkan misalnya di sini. Tambah, jadi di tempat yang biru ini ya Bapak Ibu, group choice. Seperti ini. Kemudian tambah. Ya, untuk group choice name adalah penambahan anggota penentuan anggota kelompok. Misalnya seperti itu, deskripsinya sesuai dengan apa yang harus mahasiswa lakukan untuk memilih ini. Misalnya kalau dilakukan sudah dilakukan di kelas juga bisa, atau langsung pada saat itu juga memilih sendiri, memilih bebas. Jadi pilihlah kelompok menentukan Anda bebas memilih kelompok. Seperti ini misalnya. Kemudian kita klik display description on course page agar terlihat di depan. Kemudian di sini settingnya allow enrollment to multiple group. Bapak, saya rasa tidak perlu diklik karena jika diklik nanti mahasiswa bisa memilih lebih dari satu kelompok begitu. Untuk publish result, apakah hasilnya akan selalu diperlihatkan kepada mahasiswa? Saya rasa bisa kita pilih yang ini. Kemudian privasinya, jadi apakah nantinya diperlihatkan namanya, kemudian pilihannya, saya rasa ini karena agar mereka tahu siapa saja teman-teman satu kelompoknya. Kemudian apakah nanti selalu anggotanya terupdate, mereka diberitahu ya.
Kemudian kolom show diperlihatkan. Yang ini dibiarkan begitu saja, tidak masalah. Kemudian, nah untuk ini berapa jumlah maksimal anggota dalam kelompok ini di enable untuk di ini. Jadi misalnya jika tadi kita memberikan 5 misalnya, maka setiap anggota itu setiap grup nanti anggotanya minimal 5 orang itu. Kemudian klik apply to all group. Nah, setelah itu kita di grup ini tentu saja kelas A kita add grouping. Nah, secara otomatis nanti kelas A itu A1, A2 anggotanya adalah 5 orang. Klik kelas B add grouping seperti ini. Ya. Selain itu, jika Bapak Ibu ingin mereka melakukan pembagian kelompok ini dalam waktu 1 hari atau 2 hari atau 1 minggu, silahkan diklik periodenya, lama waktunya. Misalnya saya ini dalam waktu 2 hari mereka harus memilih grup, misalnya dari jam 7 pagi sampai malam hari, misalnya 23 seperti ini. Jadi kita memberikan kesempatan 2 hari kepada mereka untuk memilih kelompoknya. Kemudian untuk ability-nya kita show on course page, tetap grup mode ini tidak masalah. Basic access juga tidak perlu, teks juga, dan complement juga tidak perlu. Kalau ini misalnya kalau sudah komplit, ya boleh. Mari kita save and return to the course. Ini ya Bapak Ibu, ini hasilnya penentuan anggota kelompok. Pilihlah kelompok, ini yang tadi. Kemudian kita bisa lihat di dalam bagaimana hasilnya. Ya, seperti ini. Jadi untuk ada grup A1, A2, B1, B2, kemudian member kapasitasnya maksimal adalah 5 orang. Ini sudah ada. Jadi kalau seperti ini adalah tampilan mahasiswa belum memilih sama sekali anggota kelompoknya. Bagaimana bila tampilan itu sudah dipilih oleh mahasiswa, maka akan menjadi seperti ini. Bapak Ibu, ini seperti ini tampilannya. Jadi kelompok 1 sudah ada 2 orang atau 1 orang yang sudah memilih. Kalau kelompoknya sudah semuanya penuh, maka seperti ini jadinya. 1 full, ada tulisan full. Ya. Ini adalah sampai di sini saja untuk penentuan anggota kelompok. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membuat grouping untuk kelas paralel. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Selamat mencoba.